Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NPM 2021215267 dari R3D. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang bahan ajar membaca dalam gamitan atau sentuhan pendidikan karakter. Yang terhormat Bapak Nur Irwansyah NPD selaku dosen mata kuliah membaca. Materi yang dibahas ada 3. Yang pertama, mengenal makna bahan ajar. Yang kedua, memilih bahan ajar membaca berbasis karakter. Ketiga, mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar membaca. Mengenal makna bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar membaca di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. National Center for Vocational Education Research atau National Center for Competency Based Training. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahan ajar pada dasarnya merupakan seperangkat fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan atau generalisasi yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengajaran. Secara lebih sempit, bahan ajar juga biasanya disebut sebagai materi pembelajaran. Materi pembelajaran dengan demikian dapat dikatakan sebagai program yang disusun guru untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang diturunkan dari kurikulum yang berlaku. Prinsip-prinsip pembelajaran bertemali dengan kegiatan pengadaan dan pengembangan bahan ajar yang harus dilakukan. Depdiknas 2008 halaman 10-11 menyarankan bahwa pengembangan bahan ajar hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Di antara prinsip pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak, pengulangan akan memperkuat pemahaman, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentuan kebersihan belajar, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setiap demi tahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Pengorganisasian materi pembelajaran. Belajar berbasis masalah, problem-based learning, yaitu suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Pembelajaran authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna. Ia mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting di dalam konteks kehidupan nyata. Belajar berbasis inquiry-based learning, yang membutuhkan strategi pengajaran yang mengikuti metodologi sains dan menyediakan kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Belajar berbasis proyek atau tugas, yang membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana lingkungan belajar siswa kelas didesain agar siswa dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi dari suatu topik mata pelajaran dan melaksanakan tugas bermakna lainnya. Belajar berbasis kerja, yang memerlukan suatu pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di tempat kerja. Belajar berbasis jasa layanan, service learning, yang memerlukan penggunaan metodologi pengajaran yang mengombinasikan jasa layanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk merefleksikan jasa layanan tersebut, jadi menekankan hubungan antara pengalaman jasa layanan dan pembelajaran akademis. Pembelajaran comparative learning, yang memerlukan pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk belajar sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai tujuan belajar.
Berdasarkan berbagai pendapat pada penjelasan sebelumnya, pembelajaran membaca pun harus memiliki bahan ajar yang berorientasi pada model pembelajaran di atas. Bahan ajar yang demikian akan membuat siswa termotivasi belajar sekaligus terdorong untuk secara aktif menguasai materi yang dibacanya melalui bahan ajar yang edukatif ini. Pembelajaran membaca tidak sekedar akan meningkatkan kemampuan siswa membaca, tapi meningkatkan kemampuan pengetahuan umum siswa. 2. Memilih bahan ajar membaca berbasis karakter. Sebagai seorang guru, tentu saja kita perlu memilih bahan ajar yang akan dibaca oleh siswa. Bahan ajar yang kita sajikan bisa saja berupa wacana yang ada dalam buku perjalanan, artikel, surat, kabar, artikel jurnal, bahkan sebuah pamflet. Sejalan dengan beragam bahan ajar yang digunakan, guru harus mampu memilih bahan ajar tersebut secara tepat. Panduan memilih bahan ajar secara umum telah digariskan Depdiknas 2008, menerapkan bahwa terdapat sejumlah prinsip dalam memilih bahan ajar yang harus diperhatikan guru. Prinsip-prinsip tersebut meliputi A. Prinsip revalensi. Materi pembelajaran hendaklah relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Konsistensi adanya keajagan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Kecukupan materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Kriteria memilih bahan ajar membaca. Selain prinsip yang digariskan Depdiknas di atas, dalam memilih bahan ajar membaca minimal ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk memilih dan menentukan bahan ajar membaca. Ketiga kriteria tersebut adalah 1. Isi, 2. Alat-alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan, 3. Keterbacaan wacana. Kriteria utama yang digunakan untuk memilih bahan ajar adalah isi bahan ajar tersebut. Kriteria ini digunakan agar kita yakin bahwa bahan ajar yang dipilih sejalan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang dengan sesuai karakteristik siswa. Karakteristik kedua yang harus dipertimbangkan dalam memilih bahan ajar adalah jenis alat pembelajaran yang tergandung dalam bacaan. Alat pembelajaran di sini adalah ilustrasi, garis besar bab yang diringkaskan bab. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjadi pembantu bagi siswa dalam memahami bacaan. Penebalan konsep-konsep penting, penjelasan kata-kata teknis, adanya glossari, indeks dan daftar isi, dan adanya grafik, tabel, dan gambar atau informasi visual lainnya. Kriteria ketiga yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar adalah tingkat keterbacaan wacana. Terkadang kita menemukan kasus siswa sangat kesulitan memahami sebuah bacaan. Ketika hal ini terjadi, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan bahwa siswa kita memiliki kemampuan membaca yang rendah. Langkah bijak yang harus kita lakukan adalah menentukan tingkat keterbacaan wacana tersebut. 3. Mengukur keterbacaan wacana sebagai bahan ajar membaca. Keterbacaan merupakan ahli bahasa dari readability. Bentuk readability merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Tingkat keterbacaan itu biasanya dinyatakan dengan peringkat kelas. Dengan demikian, setelah mengukur tingkat kesulitan sebuah wacana, orang dapat mengetahui kecocokan materi bacaan untuk peringkat kelas tertentu. Peringkat 6, peringkat 4, peringkat 2, dan sebagainya. Chomsky 2000 mengungkapkan bahwa keterbacaan mengandung pengertian sistem-sistem harus dapat membaca ungkapan-ungkapan bahasa dan menggunakannya sebagai instruksi-instruksi untuk pikiran dan tindakan. Sistem-sistem motor sensorik contohnya harus bisa membaca instruksi-instruksi yang berkaitan dengan bunyi, yaitu representasi fonetik yang dihasilkan bahasa. Chomsky mengungkapkan bahwa syarat-syarat keterbacaan menetapkan 3 pembagian di antara fitur-fitur yang dikaitkan dalam unsur-unsur leksikal yakni A. Fitur-fitur semantik ditafsirkan dalam antarmuka semantik. B. Fitur-fitur fonetik ditafsirkan dalam antarmuka fonetik. C. Fitur-fitur yang tidak dapat ditafsirkan dalam kedua antarmuka tersebut. Berdasarkan pendapat yang sebelumnya dibahas, keterbacaan readability merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya sesuatu bacaan bagi pembaca tertentu dilihat dari segi 3
segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Sejalan dengan definisi ini, keterbacaan mengandung dua faktor utama yang berpengaruh terhadap keterbacaan, yakni yang pertama panjang kalimat dan yang kedua kesulitan kata. Pada umumnya, semakin panjang kalimat dan semakin panjang kata, semakin sukarlah bahan bacaan yang meliputi. Sebaliknya, jika kalimat-kalimat dan kata-kata sebuah wacana pendek-pendek, wacana tersebut merupakan bacaan yang mudah. Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa guru-guru harus kreatif mencari dan memilih materi bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan belajar siswa. Semua guru janganlah hanya terpaku pada buku paket yang ada. Hubungan dengan hal-hal di atas. Jelas sekali bahwa guru harus betul-betul mempunyai kemampuan dalam menentukan tingkat keterbacaan sebuah wacana yang akan dijadikan sebagai bahan ajar. Keterampilan mengubah tingkat keterbacaan wacana perlu dimiliki setiap guru, agar guru mampu mempertimbangkan tingkat keterbacaan tulisannya sehingga terbaca baik oleh siswa maupun oleh orang tua siswa. Cara yang ditempuh guru untuk mengubah tingkat keterbacaan dapat dilakukan dengan jalan meninggikan taraf kesulitan wacananya atau mungkin sebaliknya. Menurut tingkat kesulitan wacana tersebut, Harja Sujana dan Mulyati, 1997 halaman 109. Guna mengukur tingkat keterbacaan sebuah wacana, terdapat sejumlah formula yang dapat digunakan. Formula-formula yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana antara lain sebagai berikut. A. Formula keterbacaan Spies. Formula ini dibuat oleh Spies dalam berguna untuk mengukur bacaan di kelas-kelas rendah. Formula tersebut dibuat oleh Spies pada tahun 1953. Dua faktor utama yang menjadi dasar dari penggunaan formula tersebut ialah panjang rata-rata kalimat dan persistens kata-kata sulit. Melalui berbagai pengajian, formula-formula itu telah dibuktikan kebebasan dan keterpercayaan untuk memikirkan tingkat keterbacaan wacana, akan tetapi formula Spies itu kompleks dan penggunaannya memaknai banyak waktu. B. Formula Dale dan Shell. Formula keterbacaan ini dibuat oleh Dale and Shell. Formula keterbacaan Dale-Kell berguna untuk mengukur bahan bacaan di kelas-kelas 4 sampai kelas 16. Formula ini mula-mula diperkenalkan pada tahun 1947. Sama halnya dengan formula Spies, formula Dale-Kell pun menggunakan panjang kalimat dan kata-kata sulit sebagai faktor-faktor penentu tingkat kesulitan bacaan. Rumus ini pun cukup kompleks dan memakan waktu banyak. Formula keterbacaan Free. Grafik Free dirumuskan oleh Edward Free. Grafik ini dipublikasikan tahun 1977 dalam majalah Journal of Reading. Grafik yang asli dibuat tahun 1968. Grafik Free merupakan hasil upaya untuk menyederhanakan dan mengefisienkan teknik penentu tingkat keterbacaan wacana. Faktor-faktor tradisional, panjang pendek kalimat, dan kata-kata sulit masih tetap digunakan. Namun kesukaran kata diperkirakan dengan cara melihat jumlah suku katanya. Sebagaimana telah kita kemukakan di atas, grafik Free telah di atas dua bagian, yakni bagian atas grafik tersebut deretan angka-angka yang menunjukkan data sejumlah suku kata per status perkataan, jumlah suku kata dari wacana, sampel yang dijadikan sampel pengukuran keterbacaan wacana, dan di samping kiri grafik terdapat deret angka yang menunjukkan atau data rata-rata jumlah kalimat per 100 perkataan. Langkah-langkah penggunaan grafik Free menurut Forgan dan Magrum 1989 adalah sebagai berikut. Pilihlah 100 kata dari wacana yang akan diukur keterbacaannya. Jika dalam wacana tersebut terdapat nama, deretan angka, dan singkatan, ketiganya dihitung suatu kata. Kata ulang juga dianggap satu kata. Kata dalam satu judul bab atau subbab tidak boleh dihitung. Nama misalnya Tono, singkatan misalnya SIM, dan tahun misalnya 2012. Masing-masing dihitung satu kata. Hitunglah jumlah kalimatnya yang terdapat dalam ke-100 kata terpilih tersebut. Jika kalimat akhir tidak tepat pada titik, perhitungannya adalah jumlah kalimat lengkap ditambah jumlah kata pada kalimat terakhir yang masuk pada kata-kata 100 dibagi jumlah keseluruhan kata kalimat terakhir. Misalnya dari ke-100 kata yang telah dipilih ada 7 kalimat lengkap pada
dan pada kalimat terakhir. Kata yang termasuk ke 100, kosakata ada 8 kata, sedangkan jumlah kata dalam kalimat itu seluruhnya adalah 16 kata. Jumlah kalimatnya adalah 7 tambah 8 atau 16 sama dengan 7,5 kalimat. Hitunglah jumlah suku kata dari 100 kata yang tepat dipilih. Kata yang berupa deret, angka, dan singkatan dianggap masing-masing huruf. Angkanya satu kata, karena jumlah suku kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris berbeda. Jumlah suku kata yang telah dihitung tersebut selanjutnya harus dikalikan 0,6. Harjuna dan Mulyati 1997. Plotkan hasil perhitungan di atas ke dalam grafik free. Pembacaan hasil akhir merupakan pertemuan antara garis diagonal dan vertikal yang dihasilkan dari jumlah suku kata dan jumlah kalimat. Jika hasilnya terletak pada satu kolom tertentu, itulah tingkat kesulitan wacana tersebut. Guna menghindar kesalahan, tentukanlah hasil akhir pengukuran dengan mencantum satu kelas di bawah dan satu kelas di atas. Misalnya pertemuan garis terletak pada 12. Wacana tersebut dianggap cocok dibaca siswa kelas 11, 12, dan 13. Jika pertemuan garis tersebut jatuh pada daerah yang diarsir, wacana tersebut dikategorikan wacana yang tidak valid. Pengukuran tersebut dilakukan pada sebuah wacana. Jika yang akan diukurnya adalah buku, pengukuran harus dilakukan pada 3 bagian buku, yakni bagian awal, tengah, dan akhir. Perhitungan kalimat akhirnya adalah jumlah rata-rata kalimat pada wacana awal, tengah, dan akhir. Demikian pula suku kata yang digunakannya adalah rata-rata jumlah suku kata dari wacana awal, tengah, dan akhir. Ingat, jumlah suku kata pada masing-masing wacana harus sudah merupakan hasil penyesuaian dengan kalikan. 06. D. Formula keterbacaan Raigor. Grafik Raigor karena keterbatasan yang dimiliki grafik Frey dipermulakan formula keterbacaan lain yang tepat untuk seluruh bahasa. Formula keterbacaan yang memiliki prinsip-prinsip yang memiliki dengan grafik Frey adalah formula keterbacaan Raigor. Grafik Raigor menggunakan alat ukur jumlah kalimat dan jumlah kata sulit. Kata yang terdiri atas 6 kata atau lebih, yakni terdapat dalam wacana. Grafik Raigor diperkenalkan oleh Alton Raigor. Formula ini tampak mendekati kecocokan untuk bahasa-bahasa yang menggunakan huruf Latin. Grafik Raigor seperti tampak terbalik jika dibandingkan dengan grafik Frey. Namun, kedua formula keterbacaan tersebut sesungguhnya mempunyai prinsip-prinsip yang mirip. Langkah-langkah menggunakan grafik Raigor untuk wacana menurut Frogen dan Magrum 1989 adalah sebagai berikut. Pilihlah 100 kata dari wacana yang akan diukur keterbacaannya. Jika dalam wacana tersebut terdapat singkatan tersebut dihitung satu kata ulang jika dianggap satu kata, deret angka, dan judul bab atau sebab dihitung. Hitunglah jumlah kalimat yang terdapat dalam ke 100 kata terpilih tersebut. Jika kalimat akhir yang masuk pada kata ke 100 bagi jumlah keseluruhan kata-kata kalimat akhir. Hitunglah kata sulit dari ke 100 kata yang telah dipilih. Kata sulit adalah kata yang memiliki 6 huruf atau lebih. Plotkan hasil perhitungan di atas ke dalam grafik Raigor. Pembacaan hasil akhir merupakan pertemuan antara garis diagonal dan vertikal yang dihasilkan dari jumlah suku kata dan jumlah kalimat. Jika hasilnya terletak pada suatu kolom tertentu, itulah tingkat kesulitan wacana tersebut. Guna menghindari kesalahan, tentukanlah hasil akhir pengukuran dengan mencantum satu kelas di bawah dan satu kelas di atas. Grafik Raigor. Teknik uji rumpang. Teknik ini diperkenalkan oleh Wilson Taylor Peach 1953 dari istilah closure, suatu istilah dari ilmu jiwa Gaslight. Konsepnya menjelaskan tentang kecenderungan orang
untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap. Secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh, melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan, berbeda dengan formula lain yang menemukan perhitungan harus dilakukan oleh guru. Dalam teknik uji rumpang, pembaca diminta untuk dapat memahami wacana dengan pemahaman yang sempurna dari wacana yang tidak lengkap karena pada bagian-bagian tertentu wacana telah sengaja dihilangkan. P. Formula SMOK. Simple measure of gobbledygook smoke dikembangkan oleh McLaughlin pada tahun 1969. Formula ini lebih sederhana karena tidak mempergunakan grafik dan hanya mempertimbangkan jumlah kalimat dan kata-kata sulit. Formula ini biasanya digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana yang akan digunakan untuk siswa kelas 4 dan seterusnya. Formula SMOK didasarkan pada seperangkat prosedur statistika yang dikemas dalam 4 tahapan sederhana. Prosedur menggunakan formula SMOK dalam mengukur tingkat keterbacaan sebuah wacana menurut Forgan dan Mangrum 1989 didapat dijelaskan sebagai satu pilihan 30 kalimat dari wacana yang akan diukur. Ketiga 10 kalimat tersebut diambil dari 10 kalimat di awal wacana, 10 kalimat di tengah wacana, dan 10 kalimat di akhir wacana. Kedua, bacalah ketiga 10 kalimat tersebut, kemudian hitunglah setiap kata yang dimiliki 3 atau lebih suku kata. Kata yang sama tetap dihitung. Ingatlah bahwa kata-kata tersebut tidak perlu secara khusus dipecah menjadi suku kata, tetapi cukup secara sederhana Anda beri checklist di atas kata yang terdiri atas 3 atau lebih suku kata. Misalnya, jumlah kata bersuku kata 3 atau lebih yang Anda temukan adalah sebagai berikut. 1. Awal wacana 21 kata, tengah wacana 22 kata, 3. Akhir wacana 8 kata. Jumlah kata yang bersuku kata 3 atau lebih adalah 51 kata. Perkiraan akar kuadrat dari jumlah kata yang memiliki 3 suku kata atau lebih. Jika jumlah tersebut tidak memiliki hasil akar kuadrat yang tepat, ambillah akar kuadrat yang paling dekat. Misalnya, jumlah kata yang memiliki 3 atau lebih suku kata adalah 51. Akar kuadrat utuh yang terdekat adalah 49, 7 kali 7. Jika jumlah kata yang mengandung 3 atau lebih suku kata terletak di tengah 2 akar kuadrat utuh. Sebaliknya, pilih akar kuadrat yang berada di bawahnya. Misalnya jumlah katanya 72. Pilihlah akar kuadrat 64. 8 kali 8 bukan 81, 9 kali 9. Tambahkan 3 pada akar kuadrat dari jumlah kata yang bersuku kata 3 atau lebih. Misalnya, dalam wacana kita menemukan 31 kata bersuku kata 3 atau lebih. Akar kuadrat perkiraannya adalah 7, sehingga pada perhitungan akhirnya adalah 7 tambah 3 sama dengan 10. Angka akhir inilah yang menunjukkan tingkat kesulitan wacana, yakni wacana tersebut tepat digunakan oleh siswa kelas 10. Jika jumlah katanya 72, akar kuadrat yang dipilih adalah 8, sehingga tingkat kesulitan wacana tersebut adalah 8 tambah 3 sama dengan 11. Dengan demikian, wacana tersebut cocok digunakan untuk siswa kelas 11. Akhirnya lengkap sudah kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar membaca. Intinya, bahan ajar membaca adalah sebaiknya sesuai dengan kondisi siswa. Isinya bermuatan karakter relevan dengan tujuan pembelajaran membaca, memiliki fitur yang mempermudah siswa membaca dan tingkat kesulitannya relevan dengan kemampuan membaca yang dimiliki siswa. Simpulan, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis ataupun bahan tidak tertulis. Depdiknas 2008 menerangkan bahwa terdapat sejumlah prinsip dalam memilih bahan ajar yang harus diperhatikan guru. Prinsip-prinsip tersebut meliputi A. Prinsip relevansi, konsentrasi, dan C. Kecukupan. Selain prinsip-prinsip yang digariskan Depdiknas di atas, dalam pemilihan bahan ajar membaca minimal ada 3
kriteria yang digunakan untuk memilih dan menentukan bahan ajar membaca. Ketiga kriteria tersebut adalah 1. Isi. 2. Alat-alat pemahaman yang terkandung dalam bacaan. 3. Keterbacaan wacana. Keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability. Untuk readability merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Dari ke-6 formula, hanya 3 formula yang penulis anggap paling tepat digunakan dalam mengukur tingkat keterbacaan wacana bahasa Indonesia. Ketiga formula itu adalah Graphicfly, Graphicly Go, dan Smoke. Terima kasih.